Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, jadi kembali lagi ke pembahasan soal OSNK 2023. Nah, kita udah sampai ke nomor 7. Kecoret. Oke. Nah, nomor 7. Berikut adalah gambar bagian DNA prokariot yang mengandung operon. Nah, operon itu hanya dimiliki prokariot ya, jadi nggak ada yang namanya operon di eukariot. Jadi, operon ini berfungsi untuk menghasilkan protein-protein yang dibutuhkan untuk metabolisme senyawa X. Nah, jika dalam lingkungannya itu ada senyawa X ya, senyawa X-nya itu akan berikatan dengan protein A di sini dan membuat protein A itu tidak bisa berikatan dengan operator, gitu ya. Jadi dia bakal lepas dari operator. Nah, apa yang terjadi kalau protein A itu lepas dari operator? Ya, ini kan dia menghalangi operator ya kalau dia nempel gitu. Nah, tapi kalau ada senyawa X ya, ada senyawa X ini bakal membuat dia tuh nggak bisa nempel ke operator. Jadi bebas gitu ya, bebas kayak gini. Nah, jadi dia bisa jalan RNA polimerasenya gitu. Nah, jadi operon itu apa sih? Operon itu sebenarnya adalah ini ya, gabungan dari beberapa gen di satu promoter yang sama. Nah, ini cuma ada di prokariot gitu. Nah, kita bisa langsung ke yang A aja. A. Transkripsi gen menghasilkan 4 mRNA struktural. Ini jawabannya salah ya. Jadi sebenarnya mereka ini kan bergandeng-gandeng gini ya, bergandeng-gandeng gennya. Jadi mereka itu bakal menghasilkan satu aja mRNA. Gitu ya. Jadi ini salah kalau dia bilang menghasilkan 4 mRNA. Ya satu aja gitu, gabungan dari mereka semua. Ya, mRNA itu satu aja. Nah, yang B. Terdapat 4 ribosom binding site pada gen struktural di atas. Nah, katanya ada 4 ribosom binding site. Nah, ribosom binding site ini itu jumlahnya 1 ya, 1 per mRNA. Nah, tadi udah dibilang kalau dia itu punya mRNA cuma 1 ya. Ini cuma menghasilkan 1 mRNA. Ya, 1 mRNA aja gitu, karena mereka ini deket-deketan gitu, saling nempel. Nah, jadi kalau dibilang ada 4 ribosom binding site ya salah ya. Jadi cuma 1 karena mRNA juga cuma 1 gitu ya. Jadi salah. Oke, kita lanjut lagi. Set ke yang C. Nah, di sini translasi keseluruhan sistem di atas akan menghasilkan satu protein normal dan satu protein fusi antara gen B, C, D, E. Nah, gini ya, perlu diingat kalau operon itu bakal menghasilkan mRNA gabungan, tapi nggak akan menghasilkan protein gabungan. Kenapa begitu? Karena protein gabungan itu nggak bisa dibuat di sel, yaitu adanya di virus. Jadi ada protein fusi itu pun cuma di virus, karena virus itu emang super aneh ya. Jadi nggak ada yang namanya fusi protein langsung ya dari mRNA di dalam sel, itu nggak mungkin terjadi. Jadi ini mustahil ya, jadi ini salah juga gitu. Jadi dia bakal menghasilkan satu mRNA, tapi dia bakal menghasilkan 4 protein yang berbeda-beda. Jadi ya gen B proteinnya sendiri, gen C sendiri, dan lain-lain. Yang D. Cara kerja operon ini identik dengan operon TRP. Nah, operon TRP, kalau kalian udah belajar, kalau belum silahkan pelajarin ya. Jadi, operon TRP dan operon laktosa. Jadi, kalau operon TRP itu sifatnya adalah repressible. Repressible itu apa ya? Ini repressible. Repressible itu sifatnya kalau ada senyawa yang menjadi faktor dari operon TRP, dia bakal dihambat ya kalau ada senyawanya. Berlawanan dengan operon laktosa. Kalau operon laktosa, misalnya ada senyawa laktosa tuh di lingkungan. Nah, dia bukannya berhenti, dia malah jalan. Ya, transkripsinya malah jalan kalau ada laktosa di lingkungan. Nah, sama dengan yang ini. Yang ini tadi kan katanya kalau ada X di lingkungan, ya, ini lihat. Nah, kalau ada X di lingkungan, maka protein A itu bakal nggak bisa nempel ya. Kalau protein A-nya nggak bisa nempel ya, ini bakal lanjut ya, RNA polimerasenya bakal jalan gitu. Jadi kalau ada senyawa X, ya transkripsinya jalan. Gampangnya gitu. Nah, jadi itu sesuai dengan lak operon atau operon laktosa ya, bukan TRP. Jadi ini salah ya. Oh, jawabannya salah semua ya. Salah. Jadi dia lebih mirip sama operon lak gitu ya. Karena operon lak itu sifatnya inducible. Inducible itu ya diaktif kalau ada senyawa di lingkungannya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah salah.